Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahfudi dan saya akan menjelaskan dari Ferdi Aldiansyah. Baiklah, berdasarkan bentuk fisiknya dibagi menjadi dua. Satu adalah konduktor telanjang, yang kedua konduktor berisolasi. Dengan konduktor berisolasi dibedakan lagi jadi beberapa bagian. A. Kabel twisted, B. Kabel NYY, C. Kabel NYCY, D. Kabel NYFGBY. Dan berikut gambarnya bisa dilihat sendiri. Termistor. Termistor berasal dari kata thermally sensitive resistor. Termistor adalah suatu jenis tahanan yang peka terhadap perubahan temperatur atau memiliki harga koefisien suhu tahanan atau alfa yang tinggi. Termistor ini ditemukan oleh Michael Faraday pada tahun 1833. Berikut ini adalah gambar termistor. Yang sebelah kiri gambar A adalah termistor dengan pemanas langsung. Dapat dilihat di sebelah kanan yang B, termistor dengan pemanas tidak langsung. Berikut adalah beberapa penggunaan dari termistor, yaitu basic thermistor circuit, half bridge thermometer, basic 4-arm bridge type thermometer, 2 thermistor thermometer, temperature measurement, anemometer, flowmeter, vacuum gauge, altimeter, FRS power meter, measuring microwave meter, gas analyzer, thermal protection for motor, IOP or flip alarm control, voltage regulation, remote control, audio compressor atau limiter, audio expander, dan yang terakhir adalah pilot lamp protection. Berikutnya adalah efek kulit atau skin effect. Skin effect adalah gejala ketidaksamarataan arus yang mengalir dalam suatu pengantar yang dialiri arus bolak-balik. Hal ini disebabkan karena adanya frekuensi pada arus yang mengalir tersebut. Corona. Berikut adalah beberapa gejala corona yang bisa berakibat gangguan pada komunikasi radio atau radio interference dan rugi-rugi daya, power losses, masalah isolasi pada kawat penghantar, masalah isolasi pada peralatan listrik, masalah keamanan terhadap manusia, hewan, atau barang. Proses terjadinya corona. Bila ada dua kawat penghantar yang sejajar, berpenambang kecil bila dibandingkan dengan jarak antara kedua kawat tersebut, diberi tegangan listrik bolak-balik, maka
corona dapat terjadi. Dan bila tegangan listrik tersebut dinaikkan secara bertahap, maka corona pun akan naik secara bertahap. Proses terjadinya corona dengan cara visual. Secara visual, pertama-tama kawat kelihatan bercahaya, mengeluarkan suara yang mendesis atau bisa disebut dengan hissing, dan berbau ozon. Warna cahaya tersebut makin lama makin jelas kelihatan. Cahaya semakin bertambah terang apabila tegangan listriknya dinaikkan terus dan akhirnya akan terjadi busur api. Corona mengeluarkan panas dengan terjadinya power losses, dan hal ini dapat diukur dengan wattmeter. Bila udara di sekitar konduktor tersebut dalam keadaan lembab, maka corona ini dapat menghasilkan asam nitrogen atau bisa disebut dengan nitrous acid. Hal ini akan mempengaruhi power losses, atau dengan perkataan lain kehilangan dayanya lebih besar. Apabila tegangan listriknya merupakan tegangan searah pada kawan positif pada jaringan, akan kelihatan dalam bentuk cahaya yang uniform atau seragam pada seluruh kawat. Sedangkan untuk kawat nolnya atau ground, corona hanya terjadi pada tempat-tempat tertentu saja atau biasa disebut dengan spooky. Berikutnya, terjadinya corona secara fisis. Corona terjadi karena adanya ionisasi dalam udara di sekitar konduktor. Selain itu, molekul udara di sekitar penghantar atau konduktor tersebut kehilangan elektron. Dengan lepasnya elektron dan ionisasi ini dan disertai adanya medan listrik, maka elektron-elektron bebas tersebut akan mengalami gaya, sehingga gerakannya dipercepat. Akibat elektron ini akan mengalami tabrakan dengan molekul lain, sehingga akan menimbulkan ion-ion dan elektron-elektron baru. Proses ini berjalan terus-menerus, sehingga jumlah ion dan elektron bebas menjadi berlipat ganda bila gradien potensialnya cukup besar. Ionisasi udara dapat mengakibatkan redistribusi tegangan, dan bila redistribusi ini besarnya sedemikian rupa sehingga gradien udara atau tegangan listrik di antara dua kawat lebih besar daripada gradien udara normal, maka akan terjadi loncatan bunga api. Bila hanya sebagian saja dari udara antara dua kawat yang terionisasikan, maka corona merupakan sampul yang mengelilingi kawat tersebut. Gradien tegangan listrik seragam yang dapat menimbulkan ionisasi kumulatif di udara normal adalah 25 derajat Celcius, 760 mm hektogram adalah 30 kW per cm. Untuk mengurangi masalah corona, maka perlu diperhitungkan yang pertama adalah jari-jari konduktor. Yang kedua, perbandingan antara jarak konduktor dengan jari-jari konduktor. Yang ketiga adalah faktor permukaan. Kerugian pada daya corona. Kerugian daya corona menurut PEK
dinyatakan sebagai berikut. Ya, bisa dilihat sendiri. Rumus di atas itu berlaku pada satu konduktor saja. Penerapan secara praktisnya umumnya digunakan sebagai berikut. Terima kasih telah mendengarkan. Sekian dari saya. Berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi.